Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan berjumpa lagi pada sesi kali ini. Dan teman-teman, ini sudah sekitar beberapa minggu belakangan kita jarang sekali mendapatkan kabar ataupun informasi terkait dengan Pak Muhammad Kacek, karena ada isu lain yang kemudian cenderung lebih dibahas di media sosial. Dan puji Tuhan teman-teman, itu sudah mulai ada titik terangnya. Dan karena itu pada sesi ini teman-teman sekalian, ini ada penjelasan langsung dari Pak Kamarudin Simanjuntak terkait dengan dinamika dan upaya-upaya yang dilakukan untuk Pak MKC ini mendapatkan keadilan. Dan karena itu saya akan share screen terlebih dahulu sebelumnya nanti kita akan bertukar pikir untuk membahas mengenai topik ini. Karena itu seperti yang ada di layar teman-teman ataupun di layar Bapak Ibu sekalian, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Pak Kamarudin. Pertimbangannya satu diantaranya bahwa Bapak MKC itu belum pernah dihukum atau belum pernah dipidana. Oke. Tersangka pun belum pernah. Itu satu ya. Pertama. Jadi orang yang belum pernah dihukum atau belum pernah dipidana karena melakukan satu kejahatan itu dipandang sebagai hal yang meringankan. Dan itu sudah berlaku umum, itu sudah menjadi ilmiah atau sudah menjadi ilmu pengetahuan di buku-buku atau di literatur hukum, baik di kampus universitas maupun di perpustakaan, begitu loh Pak. Yang kedua, dia sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah yang memiliki tanggung jawab, dalam hal ini istri, karena dia pencari, itu dipandang sebagai hal yang meringankan, karena dia masih punya kewajiban kepada istrinya, kan begitu, atau kepada anak-anaknya misalnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Ketiga, yaitu bersikap sopan di dalam persidangan. Oke. Misalnya kalau kita lihat Pak Keci kan dia di borgol pun tidak melawan, dia memakai baju yang rapi, dia duduknya santun, sakit pun dia paksa tetap sidang, memakai peci, dia dengan bangganya dengan bendera merah putih, bangga dia dengan lambang negara Garuda gitu ya, bangga dia dengan NKRI dan sebagainya, santun dalam menjawab pertanyaan majelis hakim, santun menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, demikian juga penasihat hukumnya dan sebagainya. Itu hal yang meringankan, itu juga diadopsi oleh hakim. Yang berikutnya, keempat ya, dia telah meminta maaf. Meminta maaf karena ketersinggungan saudara-saudari kita umat muslim. Walaupun tidak semua tersinggung ya, karena faktanya saya hadirkan saksi dan ahli dari Sumatera Utara, yaitu Kiai Haji Miftahul Khair sama Ustadz itu Marpaung. Mereka tidak tersinggung, karena bagi mereka beragama itu tidak harus tersinggung. Justru yang mengherankan adalah hakim dan jaksa marah-marah kepada ahli ini, kok kamu sebagai Islam tidak tersinggung, kok tidak marah katanya. Justru saya sampai meneteskan air mata ketika mendengar orang-orang itu sangat hebat melakukan lantunan pengajian di ruang sidang. Diminta oleh hakim mengaji, mereka bisa mengaji, malah diminta kepada hakim, ibu hakim maunya gaya apa? Lagu atau bagaimana, kan begitu. Ditantangin hakimnya itu, karena hakim dan jaksa seolah-olah ragu terhadap keislaman daripada Bapak Kiai yang saya ajukan jadi ahli itu, atau yang kami ajukan dengan teman-teman itu. Tetapi mereka bisa menjawab dengan lugas, dengan transparan, apapun pertanyaan majelis hakim dan jaksa. Menurut saya itulah orang beragama dan beriman. Beragama dan beriman itu tidak harus marah-marah. Beragama dan beriman itu harusnya hatinya luas, pikirannya jernih, tidak terpengaruh oleh kondisi. Tetapi dia harus punya prinsip, apapun serangan dari luar, apapun yang terjadi di luar, tidak boleh mempengaruhi hati dan pikiran kita, tetapi kitalah yang harus mempengaruhi orang luar, kan begitu. Itu baru saya bangga. Itulah saya sampai meneteskan air mata itu ketika melihat mereka memberikan keterangan saksi maupun keterangan ahli di persidangan Penciamis itu. Luar biasa pencerahannya, sampai dia ketika mengutip itu surah Al-Maidah 8 itu, dan baru pertama kali itu saya dengar itu di ruang sidang itu, ada juga pula ayat seperti ini, jangan karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga hilang rasa keadilanmu, kan gitu. Itu betul-betul meneteskan air mata saya, tapi oleh jaksa dipandang itu air mata pura-pura, kan begitu. Itu urusan dia sama Tuhannya itu. Tapi saya betul-betul itu dalam satu minggu itu ayat itu saya temukan 2 kali. Saya temukan di ruang sidang Penciamis, saya temukan lagi di ruang inspektorat
Kementerian BPN. Kebetulan saya membidik itu Menteri ATR BPN. Saya surati Presiden harus diganti, dan benar-benar kemarin di bulan Juni diganti karena menerima gratifikasi helikopter. Maka saya buru dia 3 bulan sampai benar-benar diganti dia. Itu Menteri ATR BPN itu. Karena ada perkara tanah saya tangani di Kalimantan Tengah. Kemudian itu juga tadi menjadi hal yang meringankan. Ya. Selanjutnya ada lagi hal yang meringankan tentang tadi berterus terang, kemudian meminta maaf, kemudian menyesali perbuatan atas ketersinggungan saudara-saudari kita umat Islam, baik itu langsung, baik itu melalui saksi-saksi di pengadilan, melalui ahli, maupun melalui perwakilan, yaitu perwakilan NU, perwakilan Muhammadiyah, perwakilan Ormas Islam, yaitu MUI, langsung kepada ketua MUI. Bahkan saya yang memfasilitasi. Kalau saya kan berpedoman kepada pesan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang-orang pembawa damai itu disebut anak-anak daripada Elohim. Oke, nah teman-teman, sebelum sama-sama kita lanjut mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, ada beberapa hal tadi yang menarik yang kemudian menjadi pertimbangan mengapa beberapa waktu yang lalu Pak MKC ini kemudian masa hukumannya dari 10 tahun dipangkas 4 tahun sehingga kemudian menjadi 6 tahun. Dan teman-teman, apa yang disampaikan tadi ada beberapa poin, sekitar 4 atau 5 poin yang mengenai sikap Pak MKC dalam ruang persidangan, lalu kemudian mengenai posisinya sebagai kepala keluarga, mengenai beliau yang tidak pernah ada persoalan hukum sebelumnya, lalu kemudian mengenai sikap beliau yang sudah menyampaikan permintaan maaf. Dan teman-teman semua, poin-poin ini ternyata pada akhirnya diperhitungkan ya ketika waktu yang lalu tim kuasa hukum Pak MKC bersama dengan Pak MKC sendiri kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung ya. Dan ini teman-teman, kalau kalian sudah menyimak penjelasan sebelumnya, Pak Kamarudin Simanjuntak dan juga Pak Martin sudah menyampaikan bahwa tahap selanjutnya yang kemudian diupayakan dalam rangka Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah teman-teman, memang kemudian upaya-upaya ini sepertinya beberapa waktu belakangan memang kemudian kurang intensif kemudian diberitakan, karena Pak Kamarudin sendiri bersama dengan tim kuasa hukum lainnya, salah satu diantaranya juga termasuk Pak Martin dan juga Pak Febri, yang sedang menangani pengungkapan kasus dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Tetapi teman-teman semua, kalau kalian perhatikan mengenai informasi itu kemarin sudah ada pengumuman yang mengenai siapa yang jadi tersangka. Itu Pak Irjen Verdi Sambo katanya sudah disebutkan sebagai tersangka selain Baradae dan juga Brigadir RR. Lalu ada satu lagi itu teman-teman, tetapi ya kemudian itu mungkin nanti akan lanjut ke pengadilan ya, kita tunggu saja. Namun teman-teman, pada sesi ini kita kembali dulu nih bersuara ataupun kemudian mengingatkan lagi publik terkait dengan kasus yang dialami oleh Pak Muhammad KC, karena ini juga perlu untuk disuarakan, tentu terkait dengan ya Pak MKC pada akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Banyak harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua terkait dengan kasus Pak MKC ini, mulai dari Pak MKC ini harusnya bebas murni, ataupun kemudian Pak MKC ini tidak salah karena beliau hanya memberikan jawaban ataupun kemudian respon terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana tentang terhadap iman Kristen, teman-teman. Tetapi memang pada akhirnya ya kalau saya secara pribadi ya memang kita bisa berharap demikian untuk Pak MKC bisa bebas murni, tetapi setidaknya adalah ya Pak MKC ini bisa kemudian mendapatkan masa hukuman yang tidak jauh berbeda dengan Yahya Waloni, karena kedua tokoh ini adalah sosok yang dianggap di dalam banyak pemberitaan adalah orang yang melakukan tindakan penistaan agama. Nah, kalau kita berbicara mengenai tindakan penistaan agama, sebenarnya ya ini banyak sekali ya, terutama saya lihat ya, saya tidak tahu apakah ada di luar dari pengetahuan saya, tapi kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang kemudian menista agama, cenderungnya adalah yang sekali dinistakan itu adalah agama Kristen, sekalipun ketika mereka melakukan tindakan demikian, kita orang Kristen meyakini dan percaya bahwa itu sama sekali tidak mengurangi kualitas dari iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya bahwa iman kita berorientasi dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada apa kata orang, bukan pada apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti lalu kemudian iman kita bergantungnya ke sana. Enggak. Ya, Alkitab katakan ya hendaklah kamu berpadanan dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kehidupan kekristenan termasuk ya
iman dari kekristenan itu berorientasi pada Tuhan Yesus sendiri ataupun berpusat pada Tuhan Yesus. Jadi ucapan-ucapan orang sebenarnya, ya ini juga sudah digambarkan oleh Alkitab. Ya, Alkitab sudah menyampaikan bahwa mengenai pemberitaan Injil ataupun pemberitaan kasih Allah, pemberitaan tentang salib ini, ya bagi mereka yang diselamatkan adalah kekuatan Allah, tetapi bagi mereka yang tidak diselamatkan adalah hal yang disebut sebagai kebodohan. Nah, kemudian teman-teman, ciri seperti ini sudah sangat jelas, tetapi bukan berarti ketika ada orang yang kemudian membahas mengenai iman kita, maka kita berdiam diri. Tidak demikian juga, karena Alkitab memberikan penjelasan dan bagaimana harus merespon. 1 Petrus 3:15 harus memberi jawab dan menjelaskan yang penting dengan cara hormat dan lemah lembut. Pada akhirnya solusi yang paling baik atas hal-hal yang seperti ini adalah biarlah kita masing-masing yang beragama ini lebih cenderung mengurusi apa yang kita imani, apa yang kita yakini, daripada ngurusin agama ataupun keyakinan orang lain. Toh masing-masing kita punya iman sendiri, ya, dan masing-masing kita tentu tidak berkompromi dalam hal beriman, ya. Tetapi sebagai sesama umat manusia yang mengaku bertuhan, tentu di dalam agama ini kan ada nilai-nilai yang bersifat universal mengenai peduli sesama, menghormati, ya kita bisa menjunjung tinggi sikap-sikap demikian, ya, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip iman masing-masing, tetapi kemudian juga bersikap terbuka dalam pengertian menghormati perbedaan yang ada. Karena itu mari terus, ya, menjaga bangsa ini, bangsa Indonesia, karena bangsa ini besar karena keberagaman yang ada di dalamnya. Jadi apapun agamamu, apapun agama kalian teman-teman, ya saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan mungkin teman-teman ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada juga yang kemudian percaya kepada Tuhan yang bukan Tuhan Yesus, ya silakan saja, karena pada akhirnya iman ini adalah pertanggungjawaban personal kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Terima kasih, Shalom, Tuhan menyertai, memberkati kita semuanya.